semua dalam keadaan sehat dan kuat. Ya, kita bersyukur karena kebaikan Tuhan, di mana pada hari ini, pada pagi hari ini kita boleh bersama-sama untuk mengikuti ibadah Sabtu Ceria. Meskipun anak-anak semua di rumah, tapi Miss yakin dan percaya itu semua tidak mengurangi semangat kita untuk datang Sabtu Ceria. Nah, anak-anak, saat ini Miss mau mengajak anak-anak untuk melafalkan yel-yel Sabtu Ceria. Nah, anak-anak semua, yuk berdiri. Ya, anak-anak, yuk kita berdiri ya. Kita mau sama-sama melafalkan yel-yel Sabtu Ceria dengan semangat. Are you ready? Ya. Sabtu Ceria, learn and grow together with Jesus. Oke, Miss mau dengar sekali lagi yang lebih semangat ya. Sabtu Ceria, learn and grow together with Jesus. Ya, biarlah yel-yel Sabtu Ceria ini mengingatkan kita semua supaya kita mau bersama-sama bertumbuh dan belajar menjadi karakter yang lebih baik menurut karakternya Kristus. Nah, anak-anak semua, saat ini kita mau bernyanyi. Kita mau bernyanyi pujian burung pipit yang kecil aja Tuhan kasihi. Apalagi kita adalah ciptaan Tuhan yang sempurna. Kita akan menyanyikan burung pipit yang kecil. Kita menyanyikan pujian ini dengan penuh semangat ya. Anak-anak semuanya tepuk tangan ya. Kita mau menyerahkan hidup kita di dalam Tuhan. Kita mau bersatu di dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, kami bersyukur untuk kebaikan-Mu. Terima kasih untuk penyertaan-Mu dalam kehidupan kami. Pada saat ini kami boleh bersama-sama beribadah Sabtu Ceria. Itu semua karena kasih dan anugerah-Mu ya Tuhan. Meskipun kami beribadah di rumah kami masing-masing, tapi kami yakin dan percaya ini semua tidak menghilangkan semangat kami untuk datang ke Sabtu Ceria. Tuhan tolong kami agar kami diberikan pengertian
mengerti setiap cerita firman Tuhan yang disampaikan oleh Madam dan Mister. Terima kasih ya Tuhan, kami serahkan waktu kami ke dalam tangan-Mu. Kami bersyukur dan berdoa, haleluya, amin. Ya, anak-anak dipersilakan untuk duduk. Ya, saat ini kita masih mau bernyanyi kepada Tuhan. Kasih Yesus sungguh indah. Kasih Yesus lebih indah dari pelangi. Kasih Yesus lebih indah dari bintang-bintang di langit. Kasih Yesus lebih indah dari bunga di padang. Kita nyanyikan pujian Kasih Yesus indah, oh indah. Untuk mendengarkan cerita firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Madam dan Mister. Nah, saat ini kita mau menyanyikan pujian Terima Kasih Tuhan. Love
Selamat pagi adik-adik, ketemu lagi dengan Mr. Apin dalam acara Sabtu Ceria. Ya, kita bersyukur hari ini bisa beribadah kembali bersama-sama. Kita mau mendengarkan firman Tuhan, ya. Apa kabar adik-adik semua? Ya? Baik, puji Tuhan. Oke, hari ini kita mau belajar tentang toleransi. Ya, toleransi. Mr. ambil dari kisah Petrus dan Cornelius. Dua tokoh yang sangat berbeda. Satunya orang Yahudi, satunya orang Yunani. Ya, Kisah Rasul pasal 10 ayat 1 sampai 48, panjang sekali. Bisa tidak bacakan ya. Mister akan ceritakan kisah Petrus dan Cornelius. Petrus adalah orang Yahudi, Cornelius orang Italia atau orang Yunani. Pokoknya orang di luar Yahudi, biasa kita menyebutnya orang Yunani. Ya, Cornelius adalah seorang perwira tentara. Perwira tentara itu pangkatnya mungkin sudah kolonel atau jenderal. Ya, Petrus ini siapa? Petrus ini adalah seorang rasul, orang Yahudi, seorang rasul. Pada suatu hari, ketika Petrus tidur, dia dapat mimpi. Mimpi ada satu tirai diturunkan dari langit, dan di dalamnya berisi binatang-binatang haram bagi orang Yahudi. Yaitu ada babi, ada ular, ada gajah, ada onta, ada kecoa, ada cicak, ada buaya. Banyak sekali. Orang Yahudi tak boleh makan itu. Tapi Petrus sudah lapar, dia pengen makan. Dia tidur lagi. Mimpi lagi hal yang sama, dia melihat itu. Sampai 3 kali. Lalu dibilang ada suara, dia mendengar suara. Petrus bangun, makanlah. Tuhan, itu barang-barang haram. Macam mana saya mau makan? Aku ini orang Yahudi, tak boleh makan barang-barang haram. Tuhan bilang gini, apa yang aku nyatakan halal, tidak boleh engkau katakan haram. Baru saja Petrus selesai melihat penglihatan itu, datanglah orang-orang mengetuk pintu. Tok, tok, tok. Siapa yang datang? Tok, tok, tok. Ada seorang membukakan pintu. Cari siapa, bapak-bapak? Kami mencari Petrus, atau yang namanya Pak Simon itu, yang disebut Petrus. Oh ada, beliau ada di dalam. Sebentar ya saya panggilkan. Om Petrus, Om Petrus, ada yang cari ini. Petrus pun keluar, tok, 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 tok. Wah, para tentara. Aku mau ditangkap ya. Ada apa bapak-bapak tentara? Kata Petrus. Oh, bapak yang namanya Simon ya, atau Petrus? Ya, saya. Ya, Pak Simon, kami dipanggil, diutus oleh Pak Cornelius untuk menjemput bapak ke rumah saya ke sana. Oh, jauh sekali. Oke, aku akan ikut kalian pergi di Yope. Lalu pergilah mereka, ya. Sampailah mereka di Kaisarea, ya. Dari Yope ke Kaisarea cukup jauh perjalanan, 3 hari. Lalu Cornelius dari jauh sudah menunggu kedatangan si Simon Petrus ini. Lalu si Cornelius berkata, oh engkau yang namanya Simon ya? Iya, aku mau bertanya kepadamu, sebetulnya apa sih? Bagaimana sih orang bisa ibadahnya, amal ibadahnya, sedekahnya diterima di hadapan Tuhan? Apakah apa yang sudah kulakukan selama ini, aku memberi sedekah, berbuat baik kepada orang miskin, para janda-janda, anak-anak, apakah perbuatan baik itu sudah diterima di hadapan Tuhan? Petrus menjawab, yes, sudah. Semua sedekahmu, semua perbuatan baikmu, semua kue-kue yang kau kasih ke orang-orang miskin, ke kue-kue yang kau kasih ke anak-anak, kue-kue yang kau kasih ke janda-janda, ke orang asing, itu sudah sampai di hadapan Tuhan, dan Tuhan menghitungnya sebagai amal ibadahmu atau pahalamu, ya. Tapi ada satu hal yang ingin aku sampaikan, bahwa kamu harus percaya kepada Yesus Kristus. Kenapa pula percaya Yesus Kristus? Kata si Cornelius. Sebab Yesus Kristus adalah hakim atas orang hidup dan atas orang mati. Oh ya? Ya, yang kedua, berita
bahwa siapa saja yang mau datang bertobat di hadapan Tuhan, maka dosanya akan diampuni. Inilah Tuhan mengutus saya kepada Bapak untuk menyampaikan berita yang besar ini. Inilah yang membuat saya melanggar aturan-aturan Yahudi yang keras itu, yang orang Yahudi tidak boleh bergaul dengan orang Yunani, ya. Karena itu saya melanggar aturan itu demi apa? Demi kita bertoleransi, demi kita ini bersahabat, demi ini kita bisa saling menerima. Nah, adik-adikku, Petrus berani melanggar toleransi, melanggar aturan-aturan itu demi mencari Cornelius. Ya, Cornelius itu seorang Yahudi Ibrani atau seorang Yunani. Di sini dicatat adalah seorang Italia. Ya, dianggap orang Yunani deh. Pokoknya orang di luar dari Yahudi disebut orang Yunani. Nah, ternyata tidak boleh orang Yahudi itu mau bergaul atau berteman dengan orang di luar Yahudi. Ya, itu Alkitab melarang keras. Nah, tetapi Petrus lebih taat perintah Tuhan daripada perintah manusia. Karena peraturan manusia yang tidak bergaul dengan orang di luar Yahudi itu adalah perbuatan peraturan yang dibuat oleh orang-orang Yahudi itu sendiri. Salah. Tuhan mau mereka itu bergaul dengan semua orang. Lalu kalau bergaul dengan semua orang untuk apa tujuannya? Bertoleransi itu untuk apa? Nah, Petrus menjelaskan dengan baik bahwa toleransi dipakai untuk menyampaikan berita tentang Yesus yang ditentukan Allah menjadi hakim atas orang-orang hidup dan orang-orang mati. Dia di Kisah Rasul pasal 10 ayat 42. Dan di ayat 43 yaitu berita tentang dialah semua orang harus bersaksi. Tentang apa? Bahwa barang siapa percaya kepada Yesus, ia akan mendapat pengampunan dosa oleh karena namanya. Jadi jelas beritanya ketika kita bertoleransi, kita baik dengan semua orang, tidak memandang muka, tidak melihat dia pintar, kurang pintar, melihat dia kaya, kurang kaya, melihat dia cantik, kurang cantik, ganteng, tidak ganteng, tinggi, tidak tinggi, melihat warna kulit hitam atau putih atau coklat atau setengah coklat. Enggak. Toleransi tidak boleh memandang itu lagi. Toleransi harus melihat dia sebagai seorang manusia yang seutuhnya. Nah, ketika kita menjalankan toleransi untuk apa? Supaya kita aman? Iya, satu sisi, tapi amannya tidak lama, itu sementara. Maksud Tuhan di sini adalah kita bertoleransi untuk menyampaikan, memberitakan bahwa kita ini bersaksi. Sesaksi tentang apa? Bersaksi tentang Allah adalah hakim. Allah mengutus Yesus sebagai hakim atas orang-orang hidup dan orang-orang mati. Nah, adik-adik jelas itu poinnya. Yang kedua, kita bertoleransi itu dengan orang-orang itu supaya tidak memandang orang lain yang mungkin yang Mister sebutkan tadi kurang pintar, lebih pintar, suku apa aja gitu ya, tidak pandang itu. Tujuan yang kedua adalah kita harus menyampaikan bahwa barang siapa percaya kepadanya, ia akan mendapat pengampunan dosa oleh karena nama Yesus. Ayat 43. Nah, adik-adik, itulah tujuan orang kita bertoleransi sebetulnya. Apalagi di Indonesia, ya, ada banyak sekali suku-suku, ada banyak sekali agama. Di Indonesia ada berapa agama? 3, betul salahnya. Yang betul adalah ada 6. 1 agama Katolik, Kristen, Hindu, Buddha, ya, Islam, Konghucu. Ada 6 ya, ada 6 agama. Nah, di balik ada 6 itu Indonesia ada berapa suku? Waduh, banyak sekali suku di Indonesia. Terlalu jauh. Kita tanya suku di Kalimantan Barat ada berapa? Suku yang besar-besar. Suku Tionghoa, suku Melayu, suku Dayak. Ya, itu yang besar. Ada yang suku yang kecil-kecil, ada suku Jawa, suku Bugis, suku Batak, ya, udah Madura, banyak sekali yang tinggal di Kalimantan Barat ini, ya. Nah, kita dibilang tidak boleh memandang suku-suku itu, kita harus bertoleransi. Tapi ingat, tujuan toleransi adalah untuk menyampaikan, bersaksi tentang Yesus Kristus. Kalau tidak,
maka toleransi itu hanya sebatas untuk ya buat keamanan kita, buat kita berrelasi saja, tidak lebih dari itu, ya. Nah, Petrus mengajarkan kita, Alkitab mengajarkan kita untuk selalu mau bertoleransi atau menerima orang lain seperti Tuhan menerima kita. Mau menerima kelemahan orang lain, kelebihan orang lain seperti Tuhan menerima kita. Itu tujuan toleransi, ya adik-adik ya. Nah, Mister mau kasih ayat hafalan di dalam Kisah Para Rasul ayat pasal 10 ayat 43 bagian bawahnya ya, yaitu bagian B-nya. Bahwa barang siapa percaya kepadanya, ia akan mendapat pengampunan dosa oleh karena namanya. Kisah Para Rasul pasal 10 ayat 43. Nah, adik-adik yang sudah bisa hafal, hafalkan lalu kirim ke nomor WA di bawah ini. Oke? Yang kedua, kalau adik-adik punya cerita, punya kisah bagaimana pernah bertoleransi atau menerima orang lain, baik itu saudara, adik, tetangga yang berbeda dengan adik-adik. Lalu adik-adik pernah menceritakan, bersaksi tentang Yesus Kristus, bahwa Yesus adalah hakim atas orang hidup maupun atas orang mati. Yang kedua, berita pengampunan dosa, bahwa Yesus mengampuni semua orang yang berdosa. Mau datang kepadanya, Tuhan, mereka akan dapat pengampunan. Nah, adik, pernahkah punya cerita begitu? Bertoleransi kepada orang lain lalu bersaksi? Silakan. Mau lewat video boleh, atau lewat suara juga boleh, hanya suara audio, atau mau lewat tulisan, silakan. Ya, mau video atau audio hanya direkam suaranya saja, atau mau melalui tulisan, silakan dikirim ke nomor WA di bawah ini. Oke? Mister tunggu ya. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih hari ini kami belajar tentang toleransi. Ternyata Alkitab mengajarkan toleransi bukan sekedar saja menerima orang lain apa adanya, namun lebih dari itu. Tuhan ingin kami bertoleransi. Ketika toleransi dibangun, maka relasi akan terbangun. Ketika relasi terbangun, Tuhan ingin kami bersaksi tentang Yesus Kristus yang adalah Tuhan atas orang hidup dan Tuhan atas orang mati, yang menjadi hakim bagi orang-orang hidup maupun hakim bagi orang-orang mati. Demikian juga Tuhan ingin kami menyampaikan pengampunan dosa bagi setiap orang yang percaya kepada Dia, yaitu Yesus Kristus. Tuhan berkati adik-adik kami, berkati usaha pekerjaan orang tuanya, berkati mereka dan keluar masuknya, jauhkan dari segala mara bahaya, jauhkan dari segala ancaman-ancaman yang dapat membuat mereka celaka. Tuhan, kami mohon Tuhan jauhkan dan lindungilah semua adik-adik dan orang tua dan keluarganya ya Tuhan. Terima kasih Bapak Surgawi, inilah doa kami yang kami panjatkan hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Sampai ketemu sabtu mendatang. Tuhan Yesus memberkati. 谢谢你擦干我的眼泪，挪去后悔，释放我的缠